Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Marilah sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Pada hari ini kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau yang menyertai aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi judul renungan pada hari ini yaitu mendoakan orang sakit. Bacaannya yaitu dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bunyinya yaitu, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi suatu ketika Sandi diminta mendoakan seorang rekan kerjanya yang terbaring sakit di ruang ICU sebuah rumah sakit. Ia pun mengajak keluarga pasien bersepakat untuk berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan pasien itu. Sandi tak menyangka setelah berdoa, kondisi orang tersebut mendadak ada perubahan positif. Ia mulai bisa menggerakkan tangan dan berkata-kata. Tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh pasien sebelum mereka berdoa. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan bekerja di ruangan rumah sakit itu. Apa yang muncul dalam benak Anda membaca kisah Petrus dan Yohanes yang dipakai Tuhan menyembuhkan si lumpuh? Tentu saja bukan karena mereka sakit atau hebat, melainkan karena kuasa Tuhan bekerja melalui dua rasul Kristus tersebut. Bisakah hal serupa terjadi ketika Anda yang berdoa? Mengapa tidak? Tentu saja bisa. Bukankah salah satu kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya adalah meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu menjadi sembuh? Yesus sendiri juga pernah berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya akan dapat melakukan hal-hal seperti yang Yesus lakukan. Termasuk diantaranya, dipakai Allah berdoa atas kesembuhan orang yang sakit. Allah tidak hanya memakai hamba Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi orang lain atau orang sekitar kita, tetapi Ia dapat memakai setiap orang yang percaya. Maukah kita merespon kebenaran ini dengan mulai berani mendoakan mereka yang sakit dan butuh didoakan? Bagian kita hanyalah berdoa dan selanjutnya biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi di masa pandemi ini kita bisa memberikan doa-doa bagi orang sekitar yang mungkin terkena sakit atau orang-orang sekitar yang membutuhkan. Jadi Tuhan dapat menjawab doa siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami berdoa agar kami tetap mau mendoakan orang-orang sekitar kami, khususnya di masa pandemi ini. Kami tetap mendoakan mereka yang sedang sakit dan para tenaga medis lain dan orang-orang sekitar kami juga yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk tetap mau mendoakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.